Selamat datang di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer, The Tools to Feed Your Soul. Bersama saya ini adalah, saya pribadi bilang ini pentolan dancernya Bandung. Udah 20 tahun berkarir sebagai seorang dancer. 20 tahun. Udah tuir ya. Ketahuan. Dan orang kalau ngomong nama wannabe pasti sekarang ingatnya ya dengan sosok ini, Teh Asti Yuliastuti. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berjauh-jauh datang dari Bandung ke sini. Terima kasih juga sudah diundang. Di sini ini kita ngobrolnya menggunakan kartu tarot. Oh. Jadi nanti dibuka terus saya akan artikan kartunya. Dari situ ada pertanyaan yang sesuai. Mangga diacak dulu. Dikocok. Ya. Coba kita lihat dancer kalau ngocok kartu seperti apa. Ini gede banget kartunya. Terus? Udah taruh aja nggak apa-apa. Terus ambil satu. Bebas? Iya bebas. Terus? Udah. Aku bacakan. Ya, The Page of Swords. Seseorang yang mempelajari satu keahlian yang mempergunakan pemikiran kita. Jadi nggak cuma rasa. Jadi gini Tasti, ini tuh total 78 kartu dan setiap kartu itu memiliki arti yang berbeda-beda, tetapi satu kartu yang sama di belahan dunia manapun artinya akan sama. Seseorang yang mempelajari sesuatu dan karena dia mempelajari dia terus kemudian menjadi mahir. Kayak pertanyaannya, apa yang membuat menjadi suka dengan dunia dance? Aku tuh nari dari TK. Oke, kayaknya semua anak TK juga kecil nari deh. Aku juga TK nari, tapi kenapa kok keterusan gitu loh sampai umur 40-an ini? Kalau kecil itu senengnya ditanggap gitu. Oke. Jadi senengnya ditonton ya. Ditonton. Ya lama-kelamaan terusan deh sampai gede. Cuman kan nilainya akan berubah ya seiring dengan waktu gitu. Kalau waktu masih kecil senangnya ditanggap, lama-lama seringnya karena bisa dapet duit. Oke. Lama-lama ternyata banyak benefitnya gitu ya. Selain dapat uang juga dapat pengalaman, dapat networking. Keluarga nggak ada yang dancer? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sama sekali. Nggak. Sama sekali tuh kayak pas aku ngomong sama sekali naik ke kakek gitu nggak ada. Ke buyut nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Waktu itu terus kemudian tadi bilang katanya dibayar kan. Berarti kan kalau dibayar berarti udah SMP, SMA begitu kan? Kuliah ya. Waktu kuliah? SMA belum. Berarti SMP, SMA sempat nggak ngedance? Sempat tapi di sekolahan ya. Dulu kan zaman dulu sih belum kayak sekarang ya. Sebelum sekarang ya. Jadi dulu sih nari kalau ada acara perpisahan doang. Iya. Gitu. Sama temen-temen dekat doang. Belajar sendiri. Waktu kuliah sampai akhirnya berarti wannabe sudah ada kan waktu udah itu. Nah, apakah memang tahu mau gabung sama wannabe atau waktu kuliah itu ditawarin temen untuk ikut satu acara atau gimana? Ceritanya gimana? Jadi kebenaran si wannabe itu berkantor di rumah kakek. Oh gitu. Jadi om aku itu wannabe tapi bukan penari. Manajemen. Tapi manajemen gitu. Oke, itu kapan? Tahun 97. 97 itu di mana berarti? Di Setiabudi. Oh, itu berarti pas kuliah baru masuk setahun, itu terus ikut itu? Yes. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau ternyata yang waktu itu yang ngontrak di situ ternyata grup ketoprak gitu ya, ikutnya ketoprak. Tapi memang pas kebetulan terus akhirnya asik nih, akhirnya bisa ikutan seperti itu. Oh. Gitu. Jadi memang udah basicnya dari basic aku kan penari balet dulu di sekolah TK itu umur 4 tahun dari mulai 4 tahun. Itu berapa tahun sampai SMP ya udah dari situ sih nari-nari di sekolah aja kan. Nah mulai ketemu lagi nari as a professional ya di situ. Waktu kuliah. Kuliah itu tahun 97 masuk wannabe. Oh. Dan waktu masuk itu awalnya juga langsung nggak ngedance, langsung jadi main dancer kan? Berarti kan belajar dulu. Oh iya. Oh. Jadi anak bawang dulu. Job pertama apa inget gak? Aduh. Ada produk rokok. Di mana? Di Dago. Bandung, di Bandung. Kalau dulu kan zaman-zamannya kafe itu ya. Ya yang tahun 9899 ya yang Dago itu kafe semua. Iya, zamannya. Itu di situ waktu itu dulu.
Zamannya kafe-kafe itu loh, live music ya dulu ya. Tahun segituan, zamannya rave band, The Groove kayak gitu-gitu. Oke, gini deh. Lagunya siapa waktu itu yang dipakai buat ngedance? Lagunya sih lagu orang ya, lagu ingetnya apa? Lagu Will Smith, Jiggy With It. Oh itu. Dulu. Oke. Zaman-zaman lagu itu waktu masih tadi bilangnya apa, anak bawang ya? Iya. Jadi latihannya ya memang di rumah itu. Latihan di rumah itu. Oh, yang rumah yang ditempatin Caci sekarang. Ya. Oh, oke. Nah, waktu itu tapi kepikiran sebagai dancer ini profesi yang akan dijalankan terus atau kayak yang ya sudahlah, ini sekarang menghasilkan duit, jalanin aja seperti itu. Awalnya sih enggak ya, hobis aja, ternyata menyenangkan gitu ya. Bisa mengekspresikan. Terus ya di lain itu akan dapat penghasilan gitu. Tapi lama-kelamaan value-nya berubah gitu buat aku. Artinya ini bukan hanya nyari uang. Kapan aja. itu berubah value-nya? Ketika berapa tahun ya, mau lulus kuliah. Gitu. Jadi ternyata dari nari itu banyak sisi yang bisa kita ambil gitu. Dia bukan hanya menarinya aja gitu ya. Yaitu salah satunya. Kita kalau secara, karena dari dulu sebenarnya pengennya jadi pengusaha gitu kan. Kuliahnya apa sih? Dulu manajemen. Oke, ya kan cocok udah jadi pengusaha. Terus ternyata bisa ya, bisa banyak hal yang kita petik gitu kan. Kalau sekarang ini berkembang, Wannabe sendiri bukan hanya dance company, tapi dia juga ada sekolah dance, ada wardrobe rentalnya gitu. Gitu, dan berkembang jadi ada event-event dance yang kita create sendiri atau enggak ada sponsorship juga, akhirnya seperti itu. Dari sisi bisnisnya, tapi kalau dari sisi value, ternyata menari itu ya pertama sehat, menyenangkan. Terus di situ ada team working, ada pembentukan karakter juga di tarian juga, iya. Karena kan masing-masing tarian itu punya karakter tersendiri. Oh baik. Bisa membentuk. Iya. Jadi benar kalau kepercayaan diri, karena kan langsung ditonton orang. Terus semuanya ada, gerakan tubuh sama koordinasi, iya kan. Karakter itu yang saya baru sadar. Oh iya ya, berarti lagu tertentu pasti akan beda. Ya, baik yang mulai dari yang tradisional sampai yang sangat kontemporer sekalipun ya. Tapi itu baru sadarnya pas mau lulus kuliah. Ya kan, karena awalnya fun aja kan, anak muda yang penting keren gitu, kelihatan ditonton keren, terus dipuji-puji kan gitu. Terus dibayar. Iya, terus bisa jalan-jalan kemana-mana, sampai ke luar negeri gitu kan, iya gitu. Ternyata ya kalau di lebih dalam di ini, ternyata banyak banget gitu. Kita melihat dari sisi lainnya tuh gitu. Nah, waktu lulus kuliah, akhirnya udah jadi profesional aja, udah menentukan seperti itu. Lulus kuliah ya, tapi ya balik lagi kan orang tua kan ya, nggak mungkin lah katanya kamu tuh pasti harus kantoran gitu. Udah sempet ngantor? Sempet setahun. Ada di perusahaan asuransi, aku jadi admin, kebayang tiap hari. Dan itu tersiksa tiap pulang kantor. Oh, aku kebayangnya kayak Caci sekarang sih. Oh, tapi itu setahun tuh ditahan-tahanin berarti? Iya. Tapi tetap sambil ngedance dong? Iya. Tahun berapa itu? 2001-an ya. Sebentar, video klip T5? Itu, zaman itu? Iya. Oh, oke, itu sempat kerja? Sambil kerja. Okay. Banyak sih kalau video klip ya. Salah satunya T5. Iya, yang aku inget yang T5 itu. Nah, karena tahun itu kan yang ini. Itu berarti pas sambil kerja ngantor itu. Iya. Ya ampun. Seringnya bolos tuh kalau udah besoknya bolos, Asti ini pasti habis nari, kata orang kantor. Oh, terus akhirnya keluar. Orang tua tahu? Keluar. Dari kantor? Oh, ya tahu, dimarahin. Marahinnya gimana coba? Ceritain dikit. Ya nggak mungkin, maksudnya kan masih konvensional lah orang tua. Jadi ketika ini jadi pilihan, gimana nanti gitu kan? Tapi kan aku udah tekad lah pokoknya, menari itu buat aku bisa menghasilkan gitu, bisa menghasilkan asal kalau buat aku ya pengalaman aku, ya itu harus memang ada pendampingan sih ya gitu ya. Pendampingan tuh dalam artian sisi bisnisnya itu gitu kan, kita juga nggak mungkin nari sampai tua gitu. Betul. Tapi kalau kita bisa ya tadi itu mengambil sisi lain dari nilai tarian itu kan gitu. Dari selama ini berpuluh-puluh tahun kan bisa menghasilkan networking, bisa
experience-nya banyak lah gitu. Oke, tapi ya itu tadi sebenarnya lumayan menenangkan karena begitu lulus udah kebayang bahwa ini nanti akan seperti apa. Tapi tetap ya seperti banyak orang-orang yang lain, orang tua masih belum segampang itu seperti itu ya. Tahun berapa kira-kira orang tua ini akhirnya merestui? Merestui tahun berapa ya? Mungkin karena dirimu ini anak pertama, jadi diharapannya ntar adiknya jadi dancer semua gitu kan. Tahun berapa ya? Ketika aku pegang Wannabe. Itu kan aku masuk Wannabe 97 sebagai penari. Pegang Wannabe itu 2002-an. 2002 itu menerima. Iya, jadi memang udah bisa, selain bisa buat diri sendiri juga bisa inilah menghidupi. Ya tapi itu tadi satu hal yang bukan kesalahannya. Jadi tadi aja, ini barusan ya itu tadi sejam yang lalu. Aku baru tahu kalau Wannabe itu bukan kamu yang mendirikan. Bukan. Karena yang ada di pikiranku sebagai orang pendatang yang di dunia hiburan juga, Asti itu adalah pendirinya Wannabe. Tahun 84. Iya makanya. Jadi kalau bilang Asti itu harus Asti Wannabe gitu. Kalau Wannabe ya Asti gitu. Terus baru tahu adiknya apa kakaknya Caci juga. Kayak ini satu hal. Ambil kocok lagi, ambil satu kartu. Wow. Seru. Tar. Gede pisan ya. Bismillah. Ya. The Ten of Cups ini kayak kita ngomongin suka duka. Nah, jadi dancer suka dukanya seperti apa sih? Kayak kalau kita ngomongin dance itu, saya kan menekuni ya dunia entertainment itu di Bandung juga. Jadi ya saya kenal sama ya Teh Asti, Kang Arinto gitu, dan sebagainya, dan itu pasti banyak suka duka kan. Sok mangga apa kira-kira suka duka sebagai seorang dancer? Mau syuting, baru beres banget survei lokasi, panas banget di luar. Sekarang saya mau pakai face recharger dari Dr. Series. Langsung glowing kan, no edit. Tapi ini aja nggak cukup karena harus pakai face food dulu. Bukan fast food ya, tapi face food. Dan yang terakhir, karena di luar kondisinya pasti akan terik banget, kita nggak tahu kondisi kulit kita terjaga atau enggak, kita akan pakai face shield. Jadi face shield nggak untuk pas COVID aja, tapi face shield adalah satu rangkaian dari Dr. Series juga. Genderless, ageless, all skin type. Nah, sekarang saya sudah siap untuk syuting lagi dan semuanya jadi lebih glowing karena ada 3 langkah simple. Karena Dr. Series ini adalah satu rangkaian yang ditujukan untuk semua pria dan wanita. He, she, me. Pakai kayak saya. Ya sukanya yang tadi itu ya. Experience, jalan kemana-mana. Sampai dukanya kebalikannya. Maksudnya kita perform terus tiba-tiba orang makan sendiri atau apa atau bagaimana? Itu udah sering juga. Tapi yang paling PR sampai saat ini gitu adalah yaitu tadi yang pengalaman aku, profesi penari ini masih dipandang sebelah mata gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau sekarang sih ngelihat perkembangan sekarang, orang-orang semua nari dan lain-lain kayaknya udah mulai terbuka sih sebenarnya. Iya, gitu. karena ada TikTok juga kan orang itu jadi ngerti bahwa koreo itu susah. Iya. Dan ternyata bahwa dari koreo itu rancaknya itu ternyata keren kalau dilihat gitu. Dan yang lebih keren lagi adalah orang dulu kan mengira kalau dancer mungkin kan ya Asti kan badannya langsing dan sebagainya. Kalau gendut kan nggak boleh. Tapi kalau kita lihat TikTok sekarang itu ya dance itu ternyata milik semua orang. Dan ya memang bukan permasalahan kurus atau gemuk gitu. Saat mereka bergerak terus terus rancak sama teman-temannya itu bagus jadinya. Jadi sebenarnya lebih banyak sukanya yang diingat ya. Sebenarnya itu. Dukanya adalah karena kalau seandainya itu dianggap sebagai sesuatu yang cuman kayak itulah. Kan sekarang baru ngerti belajar Korea itu susah gitu. Koordinasi otak, gerakan sama beat sama tempo gitu. Iya, makanya. Terus ya kalau dulu sih
dukanya ya itu pandangan kalau penari itu gimana ya, kayak konotasi cewek yang cewek-cewek yang gitu ya karena acara kebanyakan kan setelah working hour gitu, terus malam berangkatnya malam. Iya kayak gitu. Tapi kan nggak tahu ya kita kerja kerasnya seperti apa. Iya, iya. Nah, tapi di Wannabe sendiri ini berarti kan ini erat banget sama keluargamu kan, karena kan sewanya pertama di situ, iya, dengan itu semua dan sebagainya. Akhirnya keluarga mendukung. Yes, akhirnya mendukung karena aku udah membuktikan gitu dengan Wannabe aku bisa bahkan lebih lah buat keluarga juga bisa ngasih gitu. juga. Iya gitu dan aku juga sama saudara-saudara ada yang kerja bareng juga, aku aja kerja bareng juga membuka lapangan baru, jadi lebih ke sekarang kan ngelihatnya sisi dance itu bisa jadi company perusahaan gitu. Itu sih gitu akhirnya oke, ternyata bisa diterima. Nah sekarang di Wannabe sendiri dirimu adalah sebagai apa di sini? Karena kan katanya akhirnya itu tadi seperti yang aku bayangin memiliki juga sekarang ini berarti. Iya sekarang udah berbadan hukum juga. Divisinya apa aja? Sekarang divisinya ada 3 sebenarnya untuk dance company-nya sendiri, terus akademik, dance school-nya, sama yang penyewaan kostum itu. Oke. 3 divisi. Oke, karena kostum otomatis nambah terus ya. Iya, ketika show gitu. Oke. Nah, tapi kalau dari sini suka duka berarti memang lebih banyak sukanya kalau kita menjalani sesuatu. Yes. Ya. Dan akhirnya di antara istilahnya teman-teman kuliah dulu di Widyatama ya dulu ya. Nah, itu istilahnya apa ya? Kalaupun harus mengulang lagi ini dari awal, pasti tetap akan jadi dancer ya. Iya. Aku cuman kebayang gimana menjelaskan ke orang-orang yang memang dia ini melihat seorang punya passion gitu. Berarti kan aku cuman mikirnya tuh kayak begini loh, Teh. Kalau seandainya penyanyi, itu kan nyanyi lagu yang sama berulang kali. Tapi kalau dancer, dia itu let's say mereka ini kita nggak ngomongin cuma di Bandung, di Jakarta misalkan. Saya punya teman kenalan dancer. Dia tuh bilang katanya sehari itu dia bisa pindah stasiun TV 3. Di satu acara dia ngafalin ada 3 koreografi. Dan ini harus dikerjain semuanya. Ini hari Jumat. Besok Sabtu ada 3 yang lain lagi. Saya mikir, ini gimana sih cara lo ngafalin gitu? Itu yang aku nggak kebayang sama sekali gitu. Ya itulah. Makanya orang kan taunya cuma 5 menit doang gitu. Iya, kalau dulu banget ingat acara Wade Robson Project ya. Iya. Itu kan ada di yang tahun 2001 2002 tuh. Di putaran terakhir yang tinggal sisa 4 orang itu kan dia disuruh ngafalin dalam waktu cuma 1 menit. Itu yang aku pikir, settingan ini kayaknya gitu loh yang aku pikir, tapi memang begitu ya. Begitu ya. Gitu. Makanya. Dan kalau seandainya kamu di sini sebagai lead dancer, otomatis bertanggung jawab sama buat koreografi juga, ya kan? Nah buat koreo berarti kan misalkan nih diundang sama satu TV gitu, terus programnya misalkan ada acara dangdut A, dangdut B, berarti kan harus beda-beda kan? Sama kayak tadi Testi bilang kalau karakter itu beda-beda. Nah itu sumbernya dari mana kalau seperti itu? Misalkan kan ada nggak sih ini? Misalkan kalau saya gambar gitu ya, misalkan saya kan melukis pasir juga nih sama istri. Nah kalau acara-acara perusahaan itu sebenarnya kalau boleh saya bilang itu ada sekitar 50 gambar yang terus berulang. Misalkan orang salaman itu kan kerjasama, terus gambar bola dunia atau peta Indonesia, Monas, gambar Jakarta dan sebagainya itu kayak sudah di luar kepala gitu. Tapi kalau dancer mah ini kayak perintilannya lebih banyak dan kombinasinya tuh kayak beda-beda semua gitu. Cara berpikirnya gimana sih itu? Ya pertama mah latihan sih. Di latihan itu, terus keduanya ya knowledge-nya, wawasannya gitu kan. Iya berarti kan kayak misalkan nih, saya nginget zaman dulu ya, karena sama teman pernah kayak iseng-iseng bikin boybandan waktu itu, belajar koreo. Koreonya si dulu kan ada eranya Janet Jackson, ya kan, pumping seperti itu. Terus kemudian si Wade Robson itu lebih kayak slicing yang ke kiri kanan. Terus kemudian masuk lagi karena itu kan berarti harus update terus. Nah, waktu kita memberikan si selera kita, itu gimana kita harus ngatur-ngatur itu sih biar orang itu tetap happy nontonnya? Kalau pengalaman aku sih, ya detik itu juga memang harus udah di luar kepala ya ngasih sesuatu yang berbeda. Kalau aku sendiri itu bisa begitu gitu ya, pembekalnya ya itu
latihan itu memang sampai kapanpun gitu. Latihan itu terus gitu. Tapi sampai latihan, event latihan itu kan mengulang sesuatu. Ya kan? Membuat sesuatu itu kan beda lagi. Mengulang. Kalau membuat itu kan membuat koreo. Itu gimana sih Jadi resepnya? kalau membuat koreo, kalau aku sih lebih ke referensinya diperluas gitu. Referensinya kan tadi yang aku bilang karakter tarian itu beda-beda gitu ya. Kayak untuk di hip hop aja, kayak tarian kram itu kan lebih emosionalnya yang digali gitu, dia lebih ini gitu. Terus tarian waking itu lebih ke ininya model inspirasinya. Jadi yang gaya model gitu. Nah itunya yang di kita ini gitu. Jadi ketika ketemu sama satu kondisi, oh ini gaya stylenya kesini. Lebih yang mana? Kalau aku ya. Gitu. Misalkan nih launching Honda Jazz, berarti kan itu untuk anak muda. Anak muda. Beda sama Camry untuk orang tua yang memang lebih lebih model itu tadi. Jadi lebih cocok yang cramping itu tadi. Misalnya anak muda ya kasih hip hop aja. Misalnya kalau yang untuk lebih elegan, kasih ballroom lah gitu. Referensinya begitu. Gitu. Dan itu nggak boleh kita cuman misalkan nih kalau ada penyanyi kan misalkan Raisya berarti nyanyinya lagu-lagu itu. Nah begitu nanti dia kan nggak boleh nyanyi dangdut. Nah tapi kalau dancer ini kayaknya harus bisa semua. Harus bisa semua ya. Itu memang harus bisa semua. Ya kalau di industri sih mau nggak mau harus bisa semua. Iya maksudnya kan bisa aja misalkan pas dangdut kan goyangannya susah gitu loh. Iya kan. Nah terus tiba-tiba gue maunya cuma yang keren-keren, itu nggak bisa ya, semua harus bisa ya. Harus bisa. Kalau di industri sih mau nggak mau. Jadi dulu sih awal banget aku tuh hanya bisa 2 jenis apa sejenis tarian. Tapi ketika klien minta jenis yang lain, harus belajar. Iya, bisa. Aku jawabnya bisa aja. Bisa dulu. Langsung ya gitulah. Tapi akhirnya kan jadi banyak referensi itu. Iya. Makanya gitu. Karena melihat seperti itu kan macam-macam gitu. Sama kayak misalkan ya ini saya lupa ngobrol sama siapa gitu. Jenis dance itu macam-macam. Sampai ada yang bilang itu tadi, itu mah bukan ngedance, tapi bilangnya tuh kostum yang ditariin. Bukan nari pakai kostum yang ditariin kayak gitu. Jadi tapi kan balik lagi apapun itu sebenarnya itu dance ya, itu gerakan kan ya. Iya, gerakan. Cuman kan itu tadi mungkin lebih rasanya gitu ya, lebih tekniknya kan. Kalau nari itu kan ada teknik, ada power, ada rasa, ada ekspresi. Berarti itu juga penting untuk tahu pas misalkan kita mengiringi penyanyi atau kita mau istilahnya into ke lagunya, liriknya itu juga penting ya. Penting. Iyalah, nanti nggak cocok. Iya. Nah kalau sekarang, zaman sekarang ini, yang lagi into apa? Apa jenis tarian? Iya, hip hop. Tetap hip hop. Hip hop dan K-pop. K-pop itu kan hip hop kan? K-pop itu ya kalau hip hop dan K-pop betul. K-pop tuh kan memang. Tadi ngomongnya apa? Hip hop. Hip hop dan K-pop. K-pop. Iya. Oke, K-pop tuh bukannya hip hop juga, bukan ya? K-pop mah kayak aliran ya, jadi yang cover dance gitu loh. Cover dance gitu ya. Tapi hip hop itu salah satu tapi K-pop sendiri tarian. Itu sekarang ini sedang mengikuti apa? Hip hop. K-pop yang sekarang. Jadi di dalam K-pop itu ada hip hop sebenarnya. Tapi K-pop ini kayak aliran dance cover aja, memang dia udah ada tariannya, tinggal ngikutin. Dan grup biasanya kan? Iya, dan grup. Kalau hip hop kan salah satu genre tarian gitu. Tapi jadi masih in sampai sekarang hip hop itu? Masih, sekarang malah berkembang gitu kan. Makin sini makin berkembang. Jadi ada urbannya gitu, urban hip hop. Jadi gerakannya lebih modern lagi, mengikuti zaman sekarang. Iya. Di Jakarta itu saya yang ada kenal juga Jeko Siompo tuh. Jadi dia lebih ke animal kan. Dia bikin animal pop itu. Animal pop ya. Terus ada Hamdi juga di sini ya. Itu kayak mereka tuh punya kayak kiblat sendiri-sendiri gitu. Betul. Tapi kan kadang-kadang kan itu tadi kayak misalkan saat ini maunya yang ini seperti itu. Nah, itu kan berarti kan memang harus peka juga melihat zaman kan seperti saat ini. Kalau yang di TikTok itu kebanyakan apa? Yang akhirnya itu mereka yang bikin siapa sih sebenarnya? Apa? Ya itu koreonya. Kadang ada yang bikin sendiri atau ada yang udah ngikutin sih. Ngikutin itu berarti dibikin sama orang yang bikin sendiri. Iya, ada. Aku juga baru belajar
TikTok ini. Maklum, zaman berapa? Ya udah ada yang bikin sendiri, kita bisa create sendiri. Ada yang memang kita nyontoh yang udah ada. Nah dari situ apa yang lagi in sekarang ini? Tetap hip hop Hip-hopnya tadi ya? dan urban dance ya. Oke. Gitu. Seru ya. Oke, kocok lagi. Aduh lagi. Sampai 5. Wow. Wah, apa nih? Sudah. Nah, the king of coins. Coins itu berhubungan dengan finansial, tentang bagaimana ini semua bisa terjadi. Dan kalau kita ngomongin king, berarti kita harus benar-benar bisa membagi dengan ketegasan itu tadi. Nah, berbicara tentang ini nggak cuman juga tentang finansial, tapi juga tentang kesehatan. Dalam artian misalkan wannabe nih. Apa yang membuat wannabe itu dari dulu sampai sekarang itu selalu kedengeran? Nah, agar kalau seandainya yang lain-lain pun ingin mengambil satu atau dua itu tadi inspirasi itu bisa dilakukan. Menurutmu apa? Menurutku kita harus punya karakter yang kuat gitu. Even itu perkembangan zaman lagi musim ini, tapi kita stick sama karakter. Wait sebentar. Tadi barusan 10 menit yang lalu kamu bilang kalau di industri kita harus bisa semua. Iya. Sekarang tiba-tiba ngomong karakter, ini karakter yang mana? Jadi gini, kalau wannabe sendiri yang bisa bikin kita ada sampai sekarang, kita punya ciri khas. Ciri khasnya itu adalah kalau dulu sih di istilah Sunda ijigibrak gitu. Apa ya? Jadi orang tuh kalau ngelihat kita nari, wah ikut semangat gitu. Karena kita ya intinya ingin memberikan energi itu sama orang yang nonton sepenuhnya 100% gitu. Jadi ijigibrak tuh ya itu ya bahasa Indonesianya tuh. Iya, mengajak. Ya, Jadi menghipnotis, mengajak orang untuk melakukan yang sama kan? Ya itu. Jadi kalau dari tekniknya mungkin dari tekniknya kita lebih fast gitu ya, gerakannya lebih cepat, lebih powerful. Itu gitu. Jadi itu yang kita jaga. Nah, yang lain-lainnya kan mengikuti gitu ya. Yeah. Kayak sekarang di musim apa ya udah karakter kita begini, tapi tidak mengurangi nilai dari karakter kita itu. Tapi tetap mengikuti zaman. Yes. Oke. Gitu. Nah, kalau dari ini tadi semua, kira-kira kalau dari dancer itu tuh apa ya? Kalau misalkan saya tuh sering kalau misalkan di jalan gitu terus ditanya, Mas Darko masih sulap? Masih. Saya tuh terakhir kemarin lihat di acara. Nah, kayak gitu. Buat seorang pesulap itu misalkan punya acara sendiri. Yeah. Itu adalah kayak pencapaian tertinggi. Nah, kalau dancer itu apa pencapaian tertingginya? Buat aku ya. Buat aku pencapaian tertinggi itu Muridnya banyak atau sudah menciptakan sekian ribu koreografi atau apa? dulu mungkin gitu. Nah, sekarang. Tapi sekarang berubah. Buat aku pengennya sesuatu yang karya itu ya, itu bisa memberikan value, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi dan edukasi gitu. Itu sih sekarang yang penting itu ketika karya itu pengennya gitu ya, on the way. Sudah pernah? Maksudnya motivasi itu berarti apa? Misalkan motivasi itu kayak kemarin itu saya ketemu sama seorang guru balet yang ternyata dia itu bisa mengubah anak yang autism. Jadi ya dia bisa menyalurkan energinya di situ. Nah, Teh Asti pernah punya apa yang semacam itu? Yang semacam itu apa ya? Jadi kalau yang untuk kalau di akademi ini ya, di akademi itu untuk anak-anak kecil itu rata-rata mereka dari yang jadi pemalu sekarang udah berani, punya percaya diri, bisa mengungkapkan apa yang mereka mau itu sama orang tuanya. Itu rata-rata begitu gitu orang. Itu gitu dari sisi itu. Oke, ini anak kecil umur berapa sih? Anak kecil sampai dewasa pun kadang begitu. Jadi ada dewasa yang datang masih introvert, masih benar-benar pemalu. Setelah dia ngedance, dia jadi bisa anak gue sekarang jadi berani ngomong loh gitu. Biasanya dia malu, dia nggak mau. Punten nih, walaupun ngedance-nya pun nggak jago-jago amat misalkan, tapi itu ngerubah dirinya. Iya, sejauh ini sih itu yang banyak
Oke. Dan walaupun istilahnya dia akhirnya nggak jadi dancer profesional pun it's okay. It's okay. Nggak apa-apa. Dan itu buat kamu berhasil. Ya kalau aku bisa menambah nilai ke orang tersebut ya gitu. Ya, itu kan manfaatnya. Ukurannya bukan apakah dia menjadi dancer profesional atau enggak ya. Tapi manfaatnya gitu. Iya, selama itu merubah sesuatu dan itu membuat hidupnya lebih baik ya. Itu artinya kamu achieve sesuatu. Iya. Buat aku itu yang penting biasa. Sekarang. Ya karena ini pertanyaannya balik lagi ke yang tadi. Ada beberapa orang yang memang achievementnya itu adalah material. Kayak aku pengen punya cabang di mana-mana. Atau ini saya nggak tahu ya ini penyakit orang Bandung atau memang ya positifnya orang Bandung. Aku pengen pindah ke Jakarta. Nah itu kan nggak ada tuh. Pasti orang di Bandung tetap di Bandung gitu. Nah orang kan beda-beda. Tapi ternyata achievementmu adalah itu tadi. Oke. Dan so far kalau kita ngomongin murid, udah berapa muridnya? Kalau yang di akademi ada berapa ya? Sekarang sama yang online, totally ya sama yang pro-nya ada kurang lebih 100-an ada. Ini berarti 100 ini selama setahun? Atau lebih? Enggak, udah bertahun-tahun. Enggak, tapi kalau dari dulu lebih dari 100 iya, kalau dihitung dari aku udah lebih, udah ratus lebih lah, udah berapa ya? Berarti kan muridmu yang dulu pun sekarang ada juga yang udah nggak jadi dancer? Banyak, udah jadi bos juga, lumayan suka ngasih job juga kan kalau udah gitu. Sedangkan dirimu tuh masih tetap ngedance sampai sekarang? Aku ngedance hanya untuk ini aja, ngejaga aja gitu. Tapi kan udah kalau show nggak mungkin. Kalau request itu tadi yang itu tadi si murid-murid ini tadi. Yang murid-murid yang mana? Yang murid-murid jadi bos ngasih kerjaan. Iya. Oh iya. Aku mau tapi harus TST yang ini. Ya, aku sih sebenarnya secara ini sih udah berhenti nari. Cuman kalau tarian itu ada suatu hal yang penting yang harus aku sampaikan, aku turun gitu. Kayak kemarin aku harus nari nih launching baju batik Baduy gitu. Itu tentang kekuatan wanita. Di situ aku harus bercerita tentang kondisi aku, aku sempat sakit gitu. Di situ aku harus bercerita di tarian aku bahwa wanita itu apa ya namanya, sebenarnya wanita itu kuat gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi ke keyakinan kan gitu. Jadi yakin kita bisa, tahun kemarin kan aku sakit cancer gitu ya. Aku bisa survive itu, keyakinan itu, kekuatan itu yang harus aku share gitu. Jadi motivasi untuk bisa sembuh, untuk bisa bangkit di situ. Kalau seperti itu kamu turun langsung. Kartu, ambil kartu lagi. 5 ya. Nah, ini pas banget. Apa ini? Three of Coins. Three of Coins ini itu tadi saat kita ingin menyampaikan sesuatu, kita memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang ini, waktu sama kayak tadi ngomongin tentang kekuatan. Kena cancer itu berarti kapan terjadinya? Setahun setengah kemarin. Stadium berapa? 3. Kok bisa baru tahu? Gak dirasa. Aku tuh kan kalau udah kerja itu kan sebelum sakit ini kan kerjanya sibuknya suka nggak dirasa, capeknya nggak dirasa. Karena happy sama itu tadi. Oke. Nah terus waktu itu tahu memang datang ke dokter itu mau operasi cancer atau gimana? Nggak tahu. Jadi aku ini mau program punya anak kan, sama suami datang ke dokter. Belum bisa, ini ada miom kecil kok, paling operasinya sejam doang kata dokter. Ya udah dok, udah dikasih jadwal operasi. Operasi di tengah-tengah operasi tiba-tiba si miomnya itu pecah. Pecah, terus saat itu juga dibawa ke lab, ternyata udah cancer stadium 3. Gitu. Jadi dokter minta izin sama suami, ini gimana kalau nggak diangkat sama rahimnya, ini berbahaya, akan menyebar, akan menyebar. Jadi ya udah persetujuan suami, rahimnya diangkat semua gitu. Jadi ketika aku udah siuman tuh nggak tahu bahwa rahimnya udah diangkat gitu. Oh gitu. Nggak tahu, karena kan itu di tengah-tengah operasi. Iya. Jadi aku udah bangun dari operasi happy aja, udah akhirnya kita bisa lagi. Bisa program anak ya, udah ini gitu happy aja. Masih taunya gimana waktu itu?
ngasih taunya jadi aku siuman itu malam, besok paginya baru diomongin. Ya ampun. Shock ya. Oh, oke. Nah waktu itu, ya ngerasa pasti banyak hal yang campur aduk ya di situ ya. Tapi apa yang menguatkanmu? Yang menguatkan aku tuh sempat down sebulanan lebih ya gitu. Terus aku adalah ketemu guru spiritual aku. Dia cuman ngomong, kita itu kalau kondisi kita selalu semangat itu, even kita ditakdirkan untuk mati pun kita kalau akan diberikan tempat terbaik gitu. Intinya mah ketika kita mati dalam keadaan semangat itu syahid. Jadi sebenarnya itu kata-kata itu yang menguatkan aku. Jadi takdir Tuhan apapun itu, ya udah terima aja, jangan banyak mempertanyakan. Ambil sisi yang pastilah takdir itu baik buruk itu pasti yang dari Tuhan itu pasti baik gitu. Iya betul. Itu skenario aja. yang terbaik. Iya. Gitu. Kadang-kadang untuk orang yang, ya aku bilang dirimu berarti seorang pengusaha, seseorang yang kalau diberi tantangan kan tadi bilang ngomong ya bisa dulu ya kan. Ya kan. Berarti kan buatmu itu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau ternyata terjadi seperti itu kan pasti pertama kali kan menyalahkan diri sendiri kan. Ini harusnya kemarin bisa nih nggak begini kalau seandainya penyesalan itu kemudian muncul kan seperti itu. Nah tapi memang itu butuh waktu ya untuk bisa. Sebulan sih kemarin nggak terlalu lama. Iya, nggak tahu, alhamdulillah dikasih orang-orang yang supportnya sangat baiknya sangat besar banget gitu. Jadi nggak lama sebulan jadi oke, aku harus bangkit. Apapun takdir Allah, nanti pun Allah misalnya ngasih aku umurnya segitu, ya udah itu yang itu gitu. Tapi yang jelas aku ikhtiar sebisa mungkin. Aku semangat, aku tidak ada pikiran jelek sama Tuhan gitu. Ini pasti Allah kasih yang terbaik lah gitu. Nggak ada gitu. Dan suami juga akhirnya ini tetap menguatkan juga itu. Tetap menguatkan. Luar biasa sih. Iya. Alhamdulillah. Itu mungkin kebaikanmu selama ini mengajar ke banyak orang dan menerima banyak murid itu tadi. Tapi ini banyak hal yang kalau saya bilang ya itu tadi ya, ternyata kalau seandainya nggak memiliki wannabe dan semua ini mungkin dirimu malah mungkin ya lebih ini lagi dibandingkan, nggak lebih baik dibandingkan sekarang ya. Betul. Harusnya ya. Ini adalah sesuatu yang tadi dibilang skenario yang terbaik yang mungkin bisa terjadi itu tadi. Nah, oke, nah jangan sedih-sedih, kita ngomong yang lain, ambil yang lain, kita positif aja. Iya dong, harus. Wah. Oke. Nah ini kartu tentang kekuatan. Kenapa bisa? Itu kartunya nggak saya atur loh. Kenapa sih dari awal? Makanya, nah ini kartu tentang kekuatan. Tadi ngomongin tentang batik, badui juga tentang kekuatan dan kekuatan yang ya memang ditunjukkan ini tadi ya. Dan memang luar biasa yang bisa dilalui. Kalau saya bilang itu wanita itu memang tempat kekuatan. Kekuatan tuh artinya apa? Dari kecil udah biasa nahan sakit. Iya kan, mau datang bulan pasti sakit. Tiap bulan nahan sakit. Datang bulan ada namanya PMS, pas mens sama setelahnya itu semua sakit. Saya mikir terus kapan nggak sakitnya? Tapi memang luar biasa. Menjadi perempuan aja udah luar biasa. Perempuan sepertimu ini luar biasa. Tapi selain itu kekuatan yang juga apa yang dibutuhkan agar orang sepertimu ini kan tahu bahwa punya passion untuk menari dan stay terus di situ gitu. Karena orang-orang lain pun itu pasti kan ya tadi itu walaupun mereka keluar terus jadi kerja perusahaan terus jadi bos itu nggak lebih jelek juga nggak. Tapi apa sih yang membuat kamu teh itu sampai sekarang ini masih tetap menari? Masih tetap menari. Kan bisa aja ini kayak misalkan dikasih ke adikmu kan penari juga dong. Adikku sorry bukan yang ini. Yang satu lagi yang cowok. Yang cowok nggak, dia di manajemen. Oh manajemen, aku pikir ya tapi apapun itu kan ya udah kenapa nggak diserahin ke dia aja nih wannabe gitu. Aku kalau untuk di wannabe sekarang sebenarnya lebih fokus di manajemennya. Kalaupun masih tetap menari itu ya sesuatu yang memang membuat aku masih ngerasa apa ya terpenuhi gitu, karena ya gimana ya, menari bikin aku happy, imunitas aku otomatis kuat gitu. Di titik yang mana
itu paling happy-nya? Saat nerima tantangan untuk membuat koreo, saat latihan, atau saat kita perform terus ditonton orang? Untuk saat ini tantangannya yang paling aku suka itu membuat koreo dengan konsep ini gitu, sesuatu yang oh ya belum pernah aku tuh suka, langsung aku pelajarin gitu. Oke. Tapi nggak pernah dulu kepikiran untuk misalkan malah sekolah di seni tari gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke. Gitu. Tapi memang dari kecil kan udah disekolahin balet. Iya. Cuman kan itu tadi, makanya tahu gini pernah menyesal nggak sih kalau seandainya dulu kenapa nggak sekolah tari aja malah masuk sekolah ekonomi manajemen seperti itu? Tapi kan memang basicnya ya pengen jadi pengusaha di bidang tari akhirnya kan gitu. Oh iya, kesampaian juga ya di situ. Kesampaian juga ya. Ya nggak ada yang aku sesali sih sampai saat ini apapun itu. Apa yang pengen kamu sampaikan ke masyarakat Indonesia tentang ya ini tadi tari? Kalau boleh aku bilang ini sebenarnya tarinya lebih ke tari apa ya? Bukan tradisional kan, kontemporer masuknya atau? Basicnya ya tarian modern sebenarnya. Modern ya. Modern dance ya. Modern dance itu apa yang ingin disampaikan? Tentang modern dance ini atau tari secara keseluruhan aja ya? Mau keseluruhan juga nggak apa-apa. Jadi insight gitu yang orang nggak kepikir. Iya. Jadi menari itu kita kan hanya ngelihat di luar itu indah dan lain-lain. Cuman ternyata di dalam tarian itu banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Ya tadi secara ilmunya, secara karakternya, secara kesehatannya juga gitu. Terus nilai-nilai tim workshopnya, teamworknya gitu ya. Nah terus kita jangan sampai terlena di sensasinya, tapi kita lupakan esensinya gitu. Jadi sensasi itu tadi disorakin orang, pakai baju keren, ya terus kasep gelis gitu ya. Terus kadang banyak orang yang terlena dengan itu hingga melupakan esensinya gitu. Itunya gitu. Jadi esensi tadi tuh ya teamwork. Iya, ilmunya juga kan ternyata sekarang ini yang PR banget buat aku adalah aku merasa bertanggung jawab sebagai penari orang Indonesia itu pengen melestarikan budaya Indonesia gitu. PR-nya adalah anak-anak sekarang itu agak susah gitu ya untuk diajak masuk ke sini ya. Berarti PR aku adalah gimana menjembatani supaya mereka fun. Jadi aku sih pengennya bikin suatu konsep tarian yang memang tradisional tapi disukai anak muda gitu. Anak-anak sekarang gitu. Kalau bisa TikTokannya pakai yang tradisional tapi modern keren gitu. Oh iya, itu keren sih. Itu cita-cita ya, lagi di labnya lah. Kita lagi olah, lagi godok. Oke. Sebelum menuju ke akhir ini tadi pertanyaannya adalah berarti gimana caranya kita membujuk orang tua dan meyakinkan mereka bahwa profesi dancer ini menghasilkan? Sok coba diajarin ini kabarudak ini harusnya ngomongnya itu gimana ke orang tua gitu biar orang tua ini membolehkan kalau seandainya mau belajar. Kalau tadi kan belajar tari secara ini mereka nih ada loh yang mungkin the nextnya Asti ya kan pengen itu tadi menekuni ini suatu saat nanti siapa tahu mereka akan bisa mengajarkan punya satu institusi. Nah, gimana cara meyakinkannya? Sebenarnya profesi apapun kalau ditekuni secara serius gitu ya, secara serius dan bertanggung jawab sih terutama gitu, bertanggung jawab atas profesi itu ya, insya Allah bisa berhasil gitu. Ya. Apapun itu disiplin, tanggung jawab, konsisten. Tambah tadi sih kalau menurut aku ya ilmu tetap ya bisnisnya harus melihat peluangnya itu lebih lagi gitu. Jadi apapun sebenarnya gitu konsisten. Ya. Dan untuk orang-orang yang misalkan nggak pede, tapi dia pengen banget nari, ini buat mereka kira-kira apa? Nggak pede, pengen banget nari. Nggak pede itu kan misalkan kata orang dibilang, kamu mah gendut nggak akan bisa, atau kamu mah kurang cantik atau kurang ganteng gitu nggak akan jadi penari gitu. Nah, apa yang bisa di ini? Apa ya? Itu nggak benar kan bahwa orang kalau bentuk tubuh dan semua itu mempengaruhi? Nggak benar. Jadi tarian itu milik semua orang. Tarian itu milik semua orang. Jadi aku pun dulu pengalaman kalau di industri kan pilihan gitunya harus begini harus cantik, harus tinggi, harus ini gitu. Dan ketika milih yang bagus tapi kurang kriteria itu kan jadi komplain juga gitu. Betul. Nah, jadi memang membuktikannya adalah kerja keras,
balik lagi kerja keras, disiplin dan konsisten itu gitu. Jadi itu ada penari yang maksudnya aku punya penari yang dulu sering ditolak oleh klien gitu ya, karena kriteria itu nggak masuk. Iya, gitu. sebentar. Ini penarinya profesional ya padahal? Profesional. Oke, terus? Tapi aku buktikan gitu. Karena kan itu semua kalau udah di atas panggung sih kemasan aja, teknik aja ya, bisa diapa-apain. Betul, kostumnya atau misalkan ya dia ditaruh di mana atau jadi center atau jadi jangan di wing biar nggak kelihatan beda gitu kan. Tapi akhirnya berhasil. Berhasil malah dia sekarang udah bisa lead lagi. Oh. Gitu. Oke. Karena kayak dulu pun gitu saya lihat juga banyak yang ya perawakannya kan beda-beda kan si dancer itu. Dan tapi kan kalau sekarang udah bisa tampil di mana-mana, event nggak di panggung kan dengan banyak media dan lain-lain. Iya dan ya orang sekarang lebih menerima kok mau kayak gimana, dan kayak nggak ya mereka juga nggak di industri tapi at least mereka ikut merayakan bahwa dance itu milik semua orang. Oke. Nah, pesan apa yang mau disampaikan? Misalkan apa yang mau disampaikan tentang dance atau apa, atau harapannya atau bagaimana? Ini sesuatu kayak yang akan menutup ini semua. Harapannya sih, kalau aku balik lagi tadi soal kita sebagai orang Indonesia punya kekayaan yang sangat aku sendiri juga belum keulik ini semua untuk tarian-tarian Nusantara gitu. Kalau bisa kita as a penari semua, dan sekarang tarian itu milik semua orang, khususnya untuk di Indonesia, penari-penari Indonesia, aku berharap banget gitu ya, kita bisa ngejaga lah, setidaknya kita tahu knowledge-nya seperti apa gitu. Punten, ini kan gara-gara udah senior, udah kolot mah ngomongnya baru begini. Kalau dulu kan nari kan dia, maksudnya tapi ini kan sebaiknya ini juga nggak ke yang sesama segenerasi kan, tapi malah semua. Ke anak-anak muda kan. Anak-anak muda. Nah, kenapa kok begini? Apakah kamu pernah keluar negeri terus melihat bahwa mau ngedance modern sekeren apapun sama kalau ada sentuhan tradisionalnya itu beda? Beda. Contohnya? Ya aku pernah manggung di Eropa tahun berapa. Itu beda apresiasinya gitu. Bahwa mereka amazed gitu ya dengan tarian tradisional kita. Tapi kadang ketika aku balik lagi ke Indonesia nggak peduli. Iya nggak peduli, banyak yang nggak peduli, itu yang masih aku gemas gitu. Iya. Dan itu sebenarnya penyesalanmu kenapa nggak dari dulu waktu ini juga bisa ngulik itu dari awal ya. Dan ini kayak message untuk yang anak-anak muda yang cintai dong. Ya, oke, itu sesuatu yang luar biasa banget. Ya. Tapi thank you banget, ini sudah sharing dan banyak hal yang bisa diambil di sini, baik tentang tadi kekuatan, tentang bagaimana mengatur gimana caranya agar ya wannabe bisa selama ini bisa ada terus bagaimana meminta izin ke orang tua tadi, sampai kayak bahwa nggak nyangka ya kalau cita-cita yang dari kecil ini ternyata sampai sekarang ya bisa begini. Nggak niat bikin buku atau apa gitu? Pengen sih. Atau kurikulum yang maksudnya kurikulum itu? Kurikulum udah bikin. Bukan, tapi maksudnya itu untuk ini sebagai sebuah mungkin tambahan. Jadi ada sekolah golf di Kemang. Itu ngajarin golf ke anak-anak umur 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi sebenarnya mereka nggak ngajarin golf. Tapi mereka ngajarin anak-anak ini untuk disiplin. Betul. Semua itu ada caranya. Betul. Terus semua itu tuh ada urutannya. Jadi pas mereka pulang, mereka itu mainannya nggak habis main terus tinggal pergi, diatur dari kecil ke besar, dari ini dan sebagainya, dibersihin kayak gitu. Karena kan stick golf itu ada macam-macam gitu. Itu yang penting. Nah iya makanya itu kayaknya kalau bisa membuat seperti itu, mungkin akan bisa ngasih training ke perusahaan-perusahaan tentang ya itu tadi, tentang manajemen dan tari itu sebenarnya sama. Iya kan. Terima kasih banyak Teh Asti sudah sharing di sini bersama saya, sama teman-teman juga di sini. Dan untuk tayangan seperti ini yang akan pasti menginspirasi kita semua hanya ada di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. Because this is tools to fit your soul. Sampai jumpa. Terima kasih.